Konsultasi Manajemen Masjid Assalamualaikum 12. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, ada yang bertanya, Pak Ustadz, pengurus itu kan kedudukannya sangat penting, tapi kadang banyak pengurus tidak aktif. Lah bagaimana sekarang cara mengaktifkannya? Nah, saya bilang ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengaktifkan pengurus masjid itu. Yang pertama, sejak awal diminta dulu kesediaannya. Nah, Bapak mau nggak jadi pengurus masjid? Minta kesediaannya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena orang yang tidak mau itu harus diberi motivasi. Maka pengurus itu mau dan mampu. Kalau nggak mau dikasih motivasi, kalau nggak mampu diberi pelatihan. Yang kedua, sesudah diminta kesediaannya, dimasukkan dalam struktur kepengurusan. Nah, struktur kepengurusan ini harus diuraikan pekerjaannya. Nah, saya menulis buku Petunjuk Teknis Manajemen Masjid. Di dalam buku ini ada contoh struktur dan ada uraian pekerjaannya. Ketua tugasnya apa, wakil tugasnya apa, sekretaris apa, wakilnya apa, bendahara, dan seterusnya. Sebab orang harus diberi pemahaman tentang apa tugas dan tanggung jawabnya, disepakati bersama-sama. Nah, jadi struktur dan uraian pekerjaannya. Nah, sehingga nanti ditempatkan posisi orang sesuai dengan kemampuannya yang tertera di dalam uraian pekerjaan itu. Ini banyak terjadi, kepengurusan disusun, struktur dibuat, orangnya ditempatkan, tapi uraiannya tidak dijelaskan. Sehingga orang harus menafsirkan sendiri apa tugasnya. Dan bisa jadi banyak orang jadi bingung. Nah, lalu yang ketiga tentu saja harus diperkuat motivasinya, diberi pemahaman, sehingga orang punya semangat yang tinggi, punya rasa tanggung jawab, karena menjadi pengurus itu adalah amanah. Nah, yang keempat, diberi tugas dan wewenang. Jangan cuma diberi tugas tapi nggak dikasih wewenang. Maksudnya bagaimana itu? Tugas kok nggak dikasih wewenang? Ya, misalnya begini, saya ini ketua, saya punya sekretaris, saya tugaskan sekretaris untuk bikin proposal. Baik Pak, nah, dia bikin proposal. Tapi saya nggak yakin kalau dia bisa bikin proposal dengan baik. Maka saya bikin juga, saya kan punya komputer, saya bikin juga itu. Seminggu kemudian saya tanya sekretaris, bagaimana proposal? Sudah Pak, nih. Mestinya ketika saya baca proposal, saya itu menyiapkan pulpen tinta merah. Kalau ada bahasa yang kurang bagus, saya perbaiki. Kalau ada salah ketik, dikoreksi, dan seterusnya begitu. Jangan malah saya bilang apa? Aduh, ini kamu bikin proposal nggak bagus ini. Bahasanya rancu, kalimatnya nggak bagus. Ya sudahlah, nggak usah dipakai ini. Saya juga bikin. Jadi pakai yang punya saya aja. Kira-kira bagaimana tuh perasaan sekretaris? Wah, dia kecewa karena pekerjaan dia tidak dihargai. Kalau dia kurang bagus bikinannya, lalu saya perbaiki, kan dia dapat pengalaman baru. Nanti saat saya tugaskan lagi, dia malah jadi nggak mau. Sekretaris, tolong bikin proposal. Ini kan ada kegiatan Ramadan. Bikin proposal. Udah, nggak usah saya Pak, Bapak aja yang bikin. Bapak kan bagus, saya apalah. Kok jadi ngambek? Ya, emang saya nggak bagus buat apa? Yang dulu juga saya bikin nggak dipakai. Nah, akhirnya jadi begitu, mutung. Nah, ini yang membuat orang nanti jadi tidak aktif. Ada lagi misalnya seksi dakwah, seksi peribadatan, seksi dakwah itu ditugaskan nyusun jadwal khotib atau cari penceramah. Ya, dia kerjakan dengan baik. Tapi saya juga nyari penceramah, saya juga cari khotib. Seksi peribadatan dakwah udah susun khotib. Oh sudah. Ini
Nah, ini yang minggu ketiga Januari ini dicoret saja nih. Kenapa Pak dicoret? Karena saya juga cari. Ada ustadz yang saya cari. Ini buat minggu ketiga, Jumat ketiga bulan Januari ini dari saya. Bapak ini gimana sih? Kan Bapak yang nugasin saya, masa saya harus membatalkan? Ya saya kan juga cari. Kenapa Bapak cari? Oh, akhirnya nanti jadi kecewa orang. Ini yang kadang-kadang membuat orang menjadi tidak aktif. Lalu yang berikutnya, pengurus masjid itu harus mengadakan rapat. Rapat yang bersifat rutin, mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali. Belum lagi nanti rapat di bidang masing-masing. Rapat yang sifatnya pleno diselenggarakan, sehingga bisa dievaluasi. Sebulan, 2 bulan itu sudah banyak yang bisa dievaluasi. Agar yang menjadi kekurangan itu bisa diperbaiki, lalu kegiatan-kegiatan berikutnya itu harus diingatkan agar segera dilaksanakan. Itu pentingnya rapat. Sehingga pengurus masjid itu harus punya agenda rapat. Cuma kadang-kadang, nggak ada rapat Pak, apa yang mau dirapatin? Memang kadang-kadang bulan pertama, bulan kedua dari periode kepengurusan orang semangat masih rapat. Tapi udah 6 bulan, setahun udah nggak semangat lagi rapat. Akhirnya orang sekali lagi jadi terjebak pada rutinitas. Tidak ada evaluasi, nggak ada perbaikan, nggak ada rapat-rapat. Nah ini sesuatu yang perlu diingatkan. Demikian dari saya.